Assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video ini, kami akan mengisahkan kisah Zaid Al-Khair bagian 2. Aku menjawab, aku menduga hal yang paling buruk bakal terjadi padaku. Ia bertanya, mengapa demikian? Aku pun menjawab, karena apa yang telah aku lakukan padamu, dan karena aku telah menyusahkanmu, dan Allah telah membuatmu dapat menangkapku. Ia berkata, apakah engkau mengira bahwa aku akan menyiksamu, padahal engkau telah minum dan makan bersama bapakku, dan engkau telah membuatnya bersedih pada malam itu. Begitu aku mendengar nama bapaknya, maka aku langsung bertanya, apakah engkau adalah Zaid Al-Khair? Ia menjawab, benar. Aku berkata kepadanya, kalau demikian, jadilah engkau sebaik-baiknya orang yang menawan. Ia menjawab, tidak masalah. Ia pun membawa aku ke tempatnya. Ia berkata kepadaku, demi Allah, kalau saja unta-unta ini adalah milikku, pasti aku berikan ini semua kepadamu. Akan tetapi unta-unta ini milik saudariku. Tinggallah bersama kami selama beberapa hari, sebab aku sebentar lagi akan ikut perang, dan bisa jadi aku pulang dengan membawa ghanimah. Hanya 3 hari setelah itu, ia pergi berperang melawan Bani Numayyah, dan ia mendapatkan ghanimah hampir mencapai 100 unta, dan ia memberikannya kepadaku. Ia pun mengutus beberapa orang untuk melindungiku hingga tiba di Al-Hirah. Itulah cerita Zaid Al-Khair saat ia masih dalam masa jahiliyah. Sedangkan kisahnya saat masuk Islam tercantum dalam kitab-kitab sirah sebagai berikut. Begitu telinga Zaid Al-Khair mendengar kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia langsung menyiapkan kendaraannya. Ia juga mengajak beberapa orang pembesar kaumnya untuk datang ke Yathrib dan menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berangkatlah ia bersama dengan rombongan yang banyak, yang terdiri dari Dur bin Sadus, Malik bin Zubair, Amir bin Juwain, dan lainnya. Begitu mereka sampai di Madinah, mereka menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan unta mereka di depan pintu masjid. Saat mereka masuk, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di hadapan kaum muslimin dari atas mimbar. Pembicaraan Rasul saat itu memukau mereka, dan mereka merasa takjub dengan sikap kaum muslimin yang begitu patuh dengan beliau. Mereka begitu mendengarkan dan menyerap apa yang beliau sabdakan. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keberadaan mereka, maka Rasul bersabda sambil berkhutbah kepada kaum muslimin, aku lebih baik bagi kalian daripada Uzza dan dari setiap hal yang kalian sembah. Aku lebih baik bagi kalian daripada unta hitam yang pernah bagian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meresap ke dalam diri Zaid Al-Khair dan rombongannya. Ada sebagian dari mereka yang menerima kebenaran ini, dan ada sebagian lagi yang berpaling dari kebenaran dengan amat sombongnya.
Bagian berada di surga dan sebagian lagi di neraka. Sedangkan Zuhr bin Sadus begitu ia hampir saja melihat Rasulullah SAW yang sedang berada dalam posisinya yang amat bagus dan menyentuh setiap hati yang beriman dan terlihat oleh mata yang jatuh cinta. Hampir saja ia beriman hingga kedengkian merasuki hatinya dan rasa takut memenuhi sanubarinya. Ia lalu berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Aku kini melihat seorang manusia yang akan mendudukkan leher semua bangsa Arab. Demi Allah, aku tidak akan pernah membiarkan dia menundukkan leherku." Lalu ia berangkat ke negeri Syam, mencukur rambutnya dan masuk ke dalam agama Nasrani. Sedangkan Zaid dan manusia yang tersisa lain lagi ceritanya. Begitu Rasulullah SAW mengakhiri khutbahnya, ia langsung berdiri di antara kumpulan muslimin. Dia adalah orang yang paling tampan, berakhlak baik, dan yang paling tinggi, sehingga meski ia berada di atas kuda, maka kakinya akan menyentuh tanah, seolah ia hanya menyidari seekor keledai saja. Ia berdiri dengan postur yang tegap dan berbicara dengan suara lantang. "Ya Muhammad, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah SAW membalas dengan pertanyaan, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Saya adalah Zaid al-Khair bin Muhalhil." Rasulullah langsung bersabda, "Engkau adalah Zaid al-Khair, bukan Zaid al-Khail. Segala puji bagi Allah yang telah membawamu dari perjalanan yang menyusuri pantai dan pegunungan, dan yang telah membuat hatimu luluh menerima Islam." Sejak itu dikenal dengan sebutan Zaid al-Khair. Kemudian ia mengikuti Rasulullah SAW ke rumah beliau, disertai dengan Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabatnya yang lain. Begitu sampai di rumah beliau, Rasulullah SAW membentengkan bangku sendaran buat Zaid. Zaid merasa segan dan menolak bangku sandaran tersebut. Rasulullah SAW terus saja membersihkannya dan Zaid masih saja menolak sebanyak 3 kali. Setelah lama majelis tersebut berlangsung, Rasulullah SAW bersabda kepada Zaid, "Ya Zaid, tidak ada orang yang diceritakan kepadaku, kemudian aku melihatnya, kecuali ia tidak sesuai dengan apa yang diceritakan kepadaku kecuali kamu." Lalu Rasul bertanya kepada Zaid, "Bagaimana engkau bisa demikian, ya Zaid?" Zaid menjawab, "Aku selalu mencintai kebaikan dan orang-orang yang melaksanakannya. Jika aku mengerti akan kebaikan, maka aku akan meyakini pahalanya. Jika aku tidak sempat melakukan kebaikan itu, maka aku akan merindukannya." Rasulullah SAW lalu bersabda, "Inilah tanda Allah bagi siapa saja yang ia inginkan." Zaid lalu berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku sesuai dengan kehendaknya dan kehendak Rasulnya." Ia lalu menoleh ke arah Nabi SAW sambil berkata, "Kirimkan kepadaku, wahai Rasulullah, 300 orang penunggang kuda. Aku jamin bahwa aku akan menyerang negeri Romawi bersama mereka, dan aku akan mengalahkannya." Maka Rasulullah SAW lalu membesarkan semangatnya ini dengan sabdanya, "Betapa banyak kebaikan
kebaikanmu ya Zaid, manusia seperti apa kau ini? Kemudian semua orang yang menemani Zaid dari kaumnya menyatakan diri masuk Islam. Zaid hendak kembali bersama rombongannya menuju kampung mereka di Najd. Rasulullah SAW melepas mereka dengan bersabda, manusia seperti apa ini? Betapa ia amat penting kalau saja ia selamat dari wabah di Madinah. Madinah Al-Munawwarah pada saat itu sedang mendapat wabah demam. Begitu Zaid al-Khair meninggalkan Madinah, maka ia terserang demam. Ia pun berkata kepada rombongannya, jauhkan aku dari negeri Qais, karena di antara kami ada demam sejak masa jahiliyah. Demi Allah, aku tidak akan berperang melawan seorang muslim, sehingga aku berjumpa dengan seorang muslim. Zaid al-Khair meneruskan perjalanannya menuju kampungnya di Najd, meski serangan demam terus menggila pada dirinya dari waktu ke waktu. Ia mengharap ia dapat berjumpa lagi dengan kaumnya dan agar Allah menetapkan keislamannya pada mereka lewat dakwahnya. Tinggi cita-cita mulia yang hendak ia capai, namun belum juga ia dapat mewujudkannya. Ia sudah terlebih dahulu menghembuskan nafasnya yang terakhir di tengah perjalanan. Sejak ia masuk Islam hingga ia wafat, tidak ada kesempatan yang ia pergunakan hingga terjerumus dalam perbuatan dosa. Hanya sekian dulu ya teman-teman. Kisah Zaid al-Khair bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.